Orang tua itu memotong puluhan kilogram daging kelinci setiap hari, tapi dia tidak pernah makan. Sebaliknya, dia menyimpan semua daging itu di gudang. Yang lebih aneh lagi adalah setiap kali sebelum memasuki gudang, dia melompat 3 kali ke pintu. Sudah seperti itu selama beberapa dekade. Semua orang sangat penasaran, apa sih yang tersembunyi di gudang ini? Jadi setelah orang tua itu meninggal, Nick menghabiskan sejumlah besar uang untuk membeli kembali gudang tersebut. Namun dia tidak menyangka bahwa orang tua itu membesarkan setan di gudangnya. Setelah menyelesaikan prosedur serah terima, Nick ingin sekali pergi ke gudang untuk mencari harta karun itu. Tapi baru buka gudang, hatinya hancur. Gudang itu penuh dengan barang-barang yang tidak berguna. Bahkan ada barang yang memang layak dibuang. Dia mengobrak-abrik semuanya, akhirnya menemukan tempat lampu di tempat sampah. Dengan pengalaman trading bertahun-tahun, Nick melirik dan menyadari, dasar lampu ini terbuat dari emas murni. Juga di sudut gudang, dia juga menemukan meja dengan pola yang aneh. Dyson berencana menjualnya ke toko barang antik, tetapi tanpa diduga sang bos tidak tertarik pada kaki Dian emas itu. Sebaliknya, dia memuji meja di depannya, bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh polanya dengan tanganku. Tanpa diduga, meja itu memiliki rahasia lain. Di dalamnya tersembunyi 3 buku kuno. Namun tentang nilai dari ketiga buku kuno ini, bosnya juga tidak yakin. Jadi dia menelepon sahabatnya. Temannya adalah seorang pengusir setan. Ia melirik dan segera menyadari bahwa ketiga buku kuno tersebut adalah kumpulan kitab suci pengusiran setan yang telah lama hilang. Di dalamnya terdapat catatan rincian berbagai mantra sihir untuk menyegel setan. Tetapi dia ingat bahwa set buku ini pasti berjumlah 4 buku. Jadi sang penyihir berharap Nick dapat membantu. Temukan buku keempat, dan berjanji memberinya 300.000 yuan sebagai hadiah setelah berhasil. Nick sangat gembira mendengarnya. Segera pimpin pesulap itu ke gudang untuk mencari. Namun mereka berdua menggeledah setiap sudut gudang. Tapi masih belum ada panen. Tepat ketika Nick mengira dia tidak beruntung dengan 30.000, dia tiba-tiba menemukan sebuah dinding di gudang itu yang tampak berlubang. Mungkinkah ada sesuatu yang lain di dalam tembok itu? Bersama-sama mereka membersihkan kekacauan di sekitarnya. Benar saja, mereka menemukan ruangan rahasia di dalamnya. Nick ingin sekali membuka ruang rahasia itu, tapi bau di dalam sangat tidak enak. Dan pada saat ini, si penyihir tampaknya telah menyadari sesuatu. Dia menyalakan 3 lilin di atas tempat lilin. Dia mengatakan kepada Nick agar tidak bertindak gegabah setelah masuk. Tetapi sekarang pikiran Nick dipenuhi dengan 30.000. Dia pada dasarnya mengabaikan nasihat pesulap itu. Sang penyihir pun tidak mau bicara omong kosong dengannya. Dia memimpin sambil memegang kaki Dian dan memasuki ruang rahasia. Saat mereka berdua masuk lebih dalam ke dalam, bau busuk di dalam bahkan lebih menyengat. Akhirnya, di ujung ruang rahasia mereka menemukan mayat wanita yang sudah membusuk lama. Tulang wajahnya berlubang, dan kadang-kadang beberapa tentakel mencuat. Buku kuno keempat yang mereka berdua cari diletakkan tepat di samping mayat itu. Saat ini, Nick hanya berpikir tentang menjual buku-buku lama untuk menghasilkan uang, segera lupa peringatan si penyihir. Sama sekali tidak menyadari bahwa segel di tanah telah dihancurkan sepenuhnya olehnya. Dan iblis yang bersembunyi di mayat perempuan itu tidak lagi terikat oleh segelnya, bangun dengan sangat cepat. Pada saat ini, Nick akhirnya menyadari